Siapa promotornya yang diberikan oleh Pasca waktu itu? Saya itu ketika itu saya request, Prof. Request. Kalau orang lain saya request Prof Ahmad Fadil Lubis, kemudian Prof Alyasa, kemudian Allah Yarham Tia Safid Iskandar. Nah, ini yang diinspirasi oleh juga Prof Yusni. Ketika di SPU itu kan ada kajian tentang Islamization of Knowledge. Islamization of Knowledge yang digagas oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Itu yang di Amerika ya? Iya, di Amerika. Okay. Nah, jadi ketika itu ada... Kalau di Asia Tenggara kan siapa namanya? Di Triple IT di Malaysia. Okay. Nah, pusatnya juga ada di Malaysia. Nah, ketika itu terinspirasi. Jadi saya ingin mengkaji hal yang baru. Itulah tadi. Saya suka yang challenge. Ya suka gitu. Sesuatu yang baru, booming dan tertantang untuk mendalami. Iya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Selamat ketemu kembali dalam perjumpaan kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang punya pengalaman historis yang cukup tinggi, terutama tentang dunia akademik yang dialami. Itulah Dr. Jailani M. Yunus, Magister Agama. Lebih mau tahu secara detail ya bagaimana pengalaman akademik yang dia lalui, maka kita mulai aja dengan menyapa. Kita awali dengan penghormatan kepada Prof. Syamsuddin selaku guru saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya apa yang dipertanyakan oleh Prof terkait dengan ya kalau dalam istilah Arabnya itu kalau Nabi sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Sejarah singkat. Sejarah singkat. Kalau dalam person itu kan sirah. Kalau ditanyakan tadi sirah akademi ya. Yeah. Nah, saya punya latar belakang pendidikan keagamaan mulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Jadi saya ini rantauan, Prof. Tapi merantau saya ini sudah dari sejak kecil, umur 6 tahun dibawa oleh orang tua dari Panterlawu. Oh, jadi ini kelahiran di Panterlawu. Saya kelahiran di Sigli, tapi orang tua merantau ke Panterlawu. Lalu orang tua saya juga seorang guru. Awalnya lulusan PGA Alus Mame, lalu pindah ke Panterlawu tugasnya di Gedung. Lalu setelah itu karena orang tua saya ingin melanjutkan saya studi lagi ya, bapak saya bernama Dr. Andes M. Yunus Agani. Beliau juga muridnya Prof. Hasbi. Ketika itu bersama juga Pak Jafar Putih ya, bersama pesan gitu ya. Orang kita juga. Jadi jadi beliau itu satu kos. Lalu ketika itu karena baccalaureate BA dulu ya, Bachelor of Arts ya. Jadi nah ketika umur saya 6 tahun beliau ingin kembali melanjutkan studi di sarjana lengkap. Dulu kan Dr. Andes ya namanya. Iya, betul. Nah lalu pindah ke Banda Aceh dari Gedung, pindah dari Panterlawu Gedung pindah ke Banda Aceh. Lalu saya dibawa ke di Kampung Mulia tepatnya. Ya, sepertinya ini ayahanda M. Yunus sangat atensi ya terhadap masa depan pendidikan anaknya. Iya. Saya kira di rumah Dr. Jailani itu mendapat gemblengan dari ibu lebih dekat atau dengan ayah, atau ada dititipkan di tempat pengajian sebagaimana tradisi Kacehan misalnya. Nah kalau saya itu sejak kecil dari madrasah MSL sampai man model ya, itu di Banda Aceh. Lalu saya juga mengikuti pengajian bersama Balai Pengajian di Tuku Hasanji namanya. Hasanji ya, itu di Banda Aceh. Saya di Banda Aceh di tepatnya di Kampung Laksana. Nah, jadi berguru Al-Ba'u wa min wa ila wa fi itu mulai di situ. Di Hasanji itu. Artinya di samping sekolah formal ada pengajian non formal. Iya, benar. Jadi belajar baca Al-Qur'an sejak awal. Iya, jadi mulai dari kitab Jawa, mulai kitab I'ana itu di Tuku Hasanji. Nah, jadi tadi pertanyaan menarik itu apakah saya dipengaruhi oleh kedua mana yang lebih dekat antara ibu dengan ayah. Jadi ada bapak saya. Jadi alhamdulillah kami punya keluarga yang saya bersyukur sekali ya. Orang tua saya itu mendidik
mendidik saya, kedua-duanya itu dengan pola asuh yang seimbang. Oh. Jadi saya dengan ibu saya bernama Aisyah Mure. Jadi beliau sangat komunikatif ya. Tradisi keluarga kami itu tradisi keluarga yang hidup. Jadi antara anak dengan orang tua itu boleh berdiskusi, bahkan Ini ada sikap keterbukaan yang dibangun. Sangat terbuka, jadi sangat terbuka. Orang tua itu orang sekolahan lah sebahasa kita kan. Jadi ibu saya juga karena pesan nenek-nenek beliau bahwa sekolahkan anakmu sampai jauh. Bahkan adik saya itu pesan nenek saya itu mempengaruhi ibu saya agar dulu ada nama istilah di kampung kami itu Tengku Mesi. Tengku Mesi. Jadi berasal dari Mesir ya. Beliau pulang dari orang di tempat kampung saya itu di Tepin Raya asli di Pulau Lung Tegah tepatnya itu. Beliau melanjutkan studi belajar agama di Mesir. Nah lalu ketika beliau pulang pada saat itu masyhur ya dan nama beliau Tengku Mesi namanya di situ. Nah dari situlah beliau dikenal dengan Tengku Mesi. Nenek saya itu berpesan bahasa Acehnya ada ajud. Seandainya itu ada generasi kita, keluarga kita yang belajar ke Timur Tengah ke Mesir. Nah akhirnya pada saat itu kan saya karena di madrasah, adik saya masuk Fakhrul Razia Yunus namanya, masuk ke Mesir. Gitu. Ini Dr. Jailani berapa bersaudara? Kami 6 bersaudara. Berarti ini yang pertama ini? Saya yang kedua. Yang di atas kan kakak? Abang. Berarti setelah Dr. Jailani itu Fakhrul Razia Yunus. Dia yang pergi ke Timur Tengah. Iya, betul. Ya, mendapat gelar license ya. Jadi itu dibimbing agar semua kan seorang guru ketika itu ya dipesankan agar semua kami sekolah dan semua kami sarjana, alhamdulillah. Jadi 6-6-nya ini. Padahal untuk masa itu untuk sekolah sangat sulit. Gaji guru hanya cukup untuk 1 pekan. Iya betul. Nah, kami 3 laki-laki 3 bersaudara. Mulai sekolah tahun 80-an, tahun 70-an. Iya, 78 ya, 78. Kami ada 6 bersaudara dengan gaji ya berjibaku untuk mencari nafkah. Orang tua juga, ibu saya juga membantu. Baik, jualan. Selama masa pendidikan madrasah ibtidaiyah di Banda Aceh, pesan-pesan edukatif yang sangat membekas di batinnya Dr. Jailani dari apakah dari hayat itu ada nggak itu? Kedua-duanya ada. Kalau orang tua saya itu yang bapak itu pesannya kamu harus pintar bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Oh jadi di samping bahasa itu juga harus bisa bahasa Inggris, bahasa PBB lah. Iya bahasa PBB. Oke. Kamu harus bisa dua-duanya. Nah ketika itu saya tertantang. Nah ketika selesai madrasah itu madrasah itu dia lanjutkan ke MSN, Madrasah Sanawiyah di Banda Aceh. Model di Banda Aceh. Oh, Man model Banda Aceh. Nah, langsung ke Man. Nah, pesan ibu yang paling membekas dalam desa itu, pertama sabar, jujur dan hargai orang lain, jangan pernah melukai hati orang lain. Jadi usahakan sabar, jujur, tidak melukai orang lain. Pesan ya. Dan jangan pernah dendam. Nah, itu pesan yang ditanamkan oleh keluarga kami. Ya tentu kita ada bahasa sederhana ya, ada ya silih pandangan, pandang berbeda pendapat, ada bahasa kita Acehnya krekrok, pastilah. Tapi artinya jangan pernah dendam, maafkan dalam kalau sekiranya ada hal yang mengganggu hubungan silaturahmi itu harus dihilangkan sifat dendam untuk menyambung kembali silaturahmi itu. Nah itu pesan yang luar biasa. Saya pikir dengan modal yang orang tua saya berikan inilah dan saya camkan sehingga ya alhamdulillah untuk saya sempat pernah ke Hawaii itu karena pesan orang tua tadi belajar bahasa Inggris gitu. Short course saya pernah ke Hawaii, Amerika saya mau tahu bahwa ada program visiting ya. Visiting fellow ke Hawaii itu di tahun berapa? 2006. Pasca 98. Angkatan ke berapa itu? Angkatan ke-5 kalau itu pasca tsunami. Oke, kita kembali dulu. Jadi Min, MSeng dan Man. Itu bagaimana hubungan murid dengan guru? Masih ingat nggak ketika itu? Siapa guru yang paling diingat lah dengan pesan-pesan edukasi yang dia tanamkan kepada peserta didik misalnya? Saya pikir kalau untuk guru, saya semua guru itu saya apresiasi ya, kecuali guru yang di Man itu di madrasah kan kita ada yang memori kita hilang misalnya, tapi yang paling kita ingat itu misalnya guru itu ada Ibu Murniati namanya. Ibu Murniati. Yang itu luar biasa.
Jadi beliau itu sampai sekarang bahkan kuliah mendorong kita untuk terus belajar, bahkan beliau pun juga belajar. Apa performa dia atau kedekatannya dengan peserta didik atau memang dia menggembleng? Kalau guru di tingkat ibtidaiyah itu yang paling mempengaruhi adalah kemampuan beliau untuk mempertahankan semangat kita. Semangat belajar. Untuk belajar. Jadi meskipun kita nggak bisa itu, yang penting kita mau sekolah dulu lah. Oke. Ini Min, Emsen, dan Man ini selesai 12 tahun. Iya. Artinya waktu itu pada usia 18 tahun masuk ke perguruan tinggi. Iya. Pilih kemana waktu itu? Pendidikan bahasa Arab. Prodi bahasa Arab dulu. Kalau sekarang namanya Prodi bahasa Arab. Berarti di IAIN. Di IAIN. Ada pernah masuk coba ke tempat lain misalnya? Ya, atau di Medan atau di Jakarta? Ya waktu itu kondisinya berbeda ya, suasananya kan informasi ke luar itu kan agak masih terbatas ya. Ya masa itu kan media sosial tidak seperti sekarang. Itu ya, setelah tamat di tahun berapa itu madrasah Aliyah? Ada ingat masih? Tahun itu juga 91 ya. 91 langsung masuk ke IAIN. Iya. Sambil prodi pendidikan bahasa Arab. Ismul Lughah Al-Arabiyah. Jadi ya saya ingat siapa Kak prodi waktu itu? Waktu itu Syaukas Rahmatullah. Syaukas Rahmatullah. Itu kalau tidak salah itu jebolan dari Sudan. Sudan. Sangat terkenal ya. Di masanya memang beliau sangat menggembleng para mahasiswa dalam kebahasa Araban ya. Ini Prof yang saya setelah sedikit Prof kan, kenapa saya milih bahasa Arab? Itu satu motivasi yang ini karakter mungkin ya, karakter saya. Ketika saya belajar di MAN, itu saya bahasa Arab yang guru saya ketika itu untuk Pak Dr. Andes almarhum ya sekarang Ibrahim Majid pernah kepala MAN. Oh Ibrahim Majid. Ya Ibrahim Majid, ya Abdul Majid Yahya. Abdul Majid, bukan Ibrahim Majid yang di bahasa Arab di IAIN. Kalau ini Abdul Majid Yahya. Jadi saya kenapa sulit saya menguasai bahasa Arab. Nah, jadi dalam jiwa saya itu tertantang bahwa saya akan memilih prodi jurusan itu yang memang saya harus punya challenge. Ya, challenge itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menggapai itu. Jadi bagi saya itu sesuatu yang mudah untuk kita peroleh itu tidak memberikan kepuasan kepada saya. Tapi ketika bahasa Arab itu dianggap sulit diperoleh. Nah, bahasa Arab kan dianggap sulit, Prof. Ketika itu ya, image-nya itu bahasa Arab kan dianggap sulit. Ya. Dan saya merasakan itu karena pada saat di MAN saya belum bisa bahasa Arab. Artinya belum lah untuk speak tathadas al-Arabiyyah murtajilan seperti sekarang misalnya kalaupun saya berhadapan dengan orang Arab, insya Allah nggak malu lah kita untuk bercakap. Ya memang filosofinya adalah sesuatu yang sulit diperoleh itu punya nilai tinggi. Iya, nilai tinggi. Mungkin ingat dalam pepatah Arab bahwa butir-butir emas itu tidak bernilai ketika masih dengan lumpur. Iya. Tapi ketika dipisahin dengan lumpur sehingga ia sendiri maka dia punya bernilai. Oke, pendidikan bahasa Arab ya itu mata kuliah yang paling tadi kan challenging tantangannya. Challenging. Yang paling sulit diikuti dalam konteks kuliah itu apa mata kuliah? Evaluasi. Ada Bul Arabiyah misalnya kalau sastra itu, itu pengalaman yang paling mengesankan. Al-Balaghah. Dulu kan ada Balaghah 1, sampai Balaghah 5. Nah, ketika mengambil Balaghah 1 itu saya sempat down karena nilainya D. Seluruh siapa yang mengajar? Zubair Raden. Ketika itu yang saya dapat itu Sudan juga ya? Iya, Sudan. Zubair Raden, Bapak Allah ya. Beliau memotivasi karena saya nggak bisa dengan beliau dapat D, karena saya nggak bisa. Lalu saya terus push tuh agar belajar balaghah. Nah, jadi sesuatu yang sulit itu makin saya kaji itu. Nah, sehingga ketika misalnya memperoleh nilai yang tidak begitu diinginkan dalam mata kuliah, bagaimana interaksi dengan teman-teman? Adakah memotivasi untuk belajar kelompok atau apa solusi yang diberikan sehingga kedepannya nilai bagus? Nah, itu tradisi yang dibangun oleh teman-teman ya. Alhamdulillah angkatan kami itu di 91 di bahasa Arab itu ada namanya kelompok memang. Jadi saya ketika itu aktif di himpunan mahasiswa jurusan. Pada awalnya saya sebagai sekretaris, ya kemudian menjadi bendahara dan terakhir juga sekretaris di periodenya Dr. Ahyar Zain sekarang yang di
Winsu, mungkin Prof juga kenal ya, Prof Hayat Naim. Nah, jadi kita belajar kelompok, bahkan kita belajar ke rumah kosnya teman saya itu sekarang jadi Dr. Zulfikar, sekarang jadi direktur pasca YN Laksa. Oh ya. Ya, jadi saya belajar sama beliau. Jadi kita belajar betul-betul ya. Iya, satu klub lah ya. Kita belajar itu di rumah. Jadi sama-sama semuanya diajak belajar, dan ketika itu kita punya solusi. Dan memang angkatan kami itu secara ya komunikasi antar letting itu cukup bagus, dan ketika itu alhamdulillah kami ya bersyukur ya, masa kami itu ada utusan dari Mesir 2 orang dokter, 3 bahkan. Dr. Ali Yamani, Mustafa Khairi, dan satu lagi yang Hafiz itu. Oke. Nah, itu Abdul Sadiq ya. Jadi Abdul Sadiq dan Ali Yamani. Ya. Ali Yamani yang doktor ya. Iya, yang lainnya yang magister ya. Iya, magister. Oke. Ya, artinya apa? Pengalaman Dr. Jailani di dalam menyerap ilmu perkuliahan di level strata 1 itu di samping belajar mandiri juga belajar kelompok. Belajar kelompok, benar. Di dalam belajar kelompok ini apa yang terbangun kira-kira? Apakah kolaborasi atau sinergi atau saling menumbuhkan kepercayaan terhadap apa yang dipahami masing-masing dan berbagi? Atau ada sesuatu dari belajar kelompok itu? Yang paling menarik itu kita pertama membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu kan kita bangun karena kita berasal di daerah yang berbeda. Ketika angkatan saya itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Medan, dari berbagai. Itu dia satu ini ya? Dia satu. Luar biasa. Ya, dari Malaysia juga ada. Jadi Ratna Izzah bin Ismail itu teringat yang teman perempuan, kemudian satu lagi yang dari laki-laki itu Adnan kalau tidak salah. Ya, jadi ketika itu kita komunikasi terbangun dengan baik tanpa melihat status sosial. Nah, jadi di situ bahwa kita merasa ekonomi kita lemah gitu kan, tapi mereka itu tidak jadi problem gitu, tidak. Jadi bisa berkomunikasi. Bisa komunikasi. Jadi intinya itu. Hari-hari dalam komunikasi dengan teman dengan menggunakan bahasa ibu atau sudah bahasa Arab waktu itu? Nah, jadi kita buat satu sistem gitu kayak itu ya. Ada bayat, kami berbayat sesama teman ya, agar kita mau komitmen bahwa ini kalau kita jumpa usahakan berbicara dalam bahasa Arab. Nah, salah satu teman saya yang sukses sekarang itu anggota DPR RI, Khofran Zainal Abidin. Oh, Khofran. Ya, nah, itu tahun iya, ya, itu seangkatan. Itu seangkatan. Dia juga Qismul Lughatil Arabiyyah. Qismul Lughatil Arabiyyah. Jadi kami membangun komunikasi yang begitu akrab. Kalau bahasa kita itu teman sebantal lah gitu kan. Jadi makan berdua. Ada satu lagi teman saya itu ya sudah almarhum, guru KAI dulu dia. Kemudian satu lagi yang masih tinggal sekarang Mustafa. Mustafa itu guru di SMA Fajar Harapan, guru agama. Nah, itu kami belajar bahasa Arab. Jadi kami setiap pulang dari istirahat kan ada space tuh, antara jam pertama misalnya, lalu kita balik lagi jam keempat. Siangnya itu kami belajar. Oke, di antara tahun 91 sampai dengan 95 ya 95. Itu tenaga pengajar tadi ada 3 dari luar negeri. Iya, benar. Kemudian dari internal itu mereka ada yang sudah bergelar guru besar waktu itu. Ya. Misalnya Ibrahim Hussein atau Ibrahim Hussein, ya. Waktu itu. Masuk itu mutalah. Jadi saya teringat sekali beliau asisten beliau itu Allah yarham Syaukas Rahmatillah. Oke. Nah, itulah ya. Jadi saya sesuatu yang cukup berkesan bagaimana karismanya Ibrahim Hussein tuh. Itu Pak Syaukas saja yang jadi asisten beliau itu segan beliau tuh. Masuk ngontrol langsung. Nah, itulah kita inginkan dari guru-guru besar sekarang, bahwa dia juga mengajar di S1. Itu nuansanya akan berbeda. Ya memang tugas pokok daripada dosen itu adalah mengajar, mengembangkan ilmu. Karena dia sudah guru besar, artinya dia juga mendidik kadernya untuk menjadi guru besar. Kan itu. Baik, dalam penyelesaian S1-nya, strata 1, itu kan waktu itu apa diwajibkan riset atau menulis skripsi misalnya? Waktu itu skripsi. Skripsi. Nah, karena kami jurusan bahasa Arab kan
Topiknya apa? Dalam bahasa Apa Arab. topiknya? Nah, Tentu karena kan dalam tadi bahasa saya gagal nilai ini di bahasa balaghah kan. Jadi waktu di mana ya? enggak waktu di S1. Oh ya, satu ya. Yang saya Yang gagal, awal, yang kan ada perbaikan tuh. Oke. Perbaikan dengan Allah yang syukur sama itu saya dapat A setelah itu. Nah, jadi karena saya sulit, jadi saya sampaikan saya akan memilih topik yang sulit, sehingga saya akan memilih tadrisul balaghah dirasah maidaniyah fi kulliyat tarbiyah Jamiatul Radidi. Itu judul di tesisnya, judul skripsinya. Jadi problematika pembelajaran balaghah ya. Balaghah di Fakultas Tarbiyah UIN Arani gitu. Di bawah bimbingan siapa waktu itu? Ketika itu Pak Allahyarham Pak Ibrahim Majid. Ibrahim Majid. Kemudian satu lagi kalau tidak salah saya Prof. Muhammad Tabari. Muhammad Tabari. Beliau sebagai pembimbing. Ya. Itu. Jadi di situ saya mulai. By the way, kira-kira bisa nggak diceritakan sedikit ya? Mungkin menarik kan. Tadi kan problematika pembelajaran balaghah itu kan sangat menarik. Kira-kira apa namanya itu usul fikriyah yang dikembangkan dalam skripsi itu apa kira mengenai apa? Ya, salah satunya kan kenapa balaghah itu menjadi mata kuliah yang sulit di kalangan mahasiswa bahasa Arab kayak itu. Nah, jadi kita mencari solusinya. Dia balaghah dalam konteks bahasa Arab memang sulit atau karena kita ajamiyah merasa sulit? Kedua-duanya. Jadi bahasa Arab, saya punya pengalaman nih. Kalau kita belajar struktur bahasa, jangankan orang Arab sendiri, apalagi kita yang ajam ya, orang Arab sendiri ketika kita bisa bicara fusha, dan beberapa kali saya berbicara dengan pengalaman dengan orang Arab ya, baik ketika di Hawaii saya jumpa dengan orang Arab dari Irak, dari Aljazair. Nah itu ketika kita ngomong bahasa fusha, bagi mereka itu aneh. Karena kan kita berbicara dengan bahasa yang struktur bahasa. Karena menurut apalah ya. Nah, apalagi tata bahasa apa. Tapi di dalam percakapan sebenarnya dia bisa berubah gitu. Bisa berubah. Apalagi kalau kena dengan sentuhan balaghah. Iya, kena balaghah. Oke. Ini by the way itu selesai 95. Iya, awal 96. Awal 96. Setelah itu melanjutkan ke pasca sarjana. IAIN Arani. Jadi itu tahun berapa? 97. Berarti ada 1 tahun. 1 tahun space untuk SPU. Studi Purna Ulama. Kan kita dulu ada studi Purna Ulama ya. Memang di masa dulu IAIN Arani mengambil kebijakan bahwa mereka yang akan meneruskan kuliah di pendidikan pasca sarjana digembleng dulu di studi Purna Ulama namanya itu ya. Itu di kelas A atau kelas B itu? Pada saat itu tidak ada klasifikasi. Enggak, kelas A kan bahasa Inggris, kelas B bahasa Arab. Enggak, ketika itu dicampur. Sudah digabung. 96 itu 96 digabung. Masih Pak, enggak lagi ya Pak mesinnya. Enggak lagi. Ketika itu sudah mulai Pak Sakir. Allahyarham Pak Sakir. Ustaz Aliwari mungkin. Pak yang mengajarkan kami bahasa Arab Pak Aliwari. Bahasa Inggris Allahyarham Safwan Idris. Safwan dan Zahlul. Zahlul ketika itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ya, tidak banyak beliau. Pernah masuk ketika itu boleh. Oke, di S2 ambil bidang studi apa? Angkatan 97 itu belum ada jurusan, Prof. Belum ada jurusan. Pada saat itu tidak namanya ilmu agama Islam. Nah, menulis tesisnya tentang ini yang diinspirasi oleh juga Prof Yusni. Ketika di SPU itu kan ada kajian tentang Islamization of Knowledge. Yang digagas oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Itu yang di Amerika ya? Iya, di Amerika. Nah, jadi ketika itu ada. Kalau di Asia Tenggara kan siapa di Triple IT di Malaysia. Nah, pusatnya juga ada di Malaysia. Nah, ketika itu terinspirasi. Jadi saya ingin mengkaji hal yang baru. Itulah tadi. Saya suka yang challenge. Dia suka gitu. Sesuatu yang baru, booming dan tertantang untuk mendalami. Apa yang dari sisi apa yang dibongkar dalam tesis tentang Raji Al-Faruqi? Tema umumnya apa? Tema pemikiran Islamisasi ilmu Al-Faruqi. Perspektif Al-Faruqi. Di bawah bimbingan? Waktu itu siapa pembimbingnya?
Prof Jamaluddin ya. Jamaluddin. Almarhum yang dulu pernah diserambi beliau. Prof Jamal. Ya. Yang kedua, ketika itu satu. Hmm. Satu lagi, Prof Yusni. Prof Yusni. Jadi menulis Islamisasi ilmu perspektif Ismail Raja Al-Faruqi di bawah bimbingan Profesor Jamaluddin dan Profesor Yusni. Ya. Profesor Jamaluddin yang di USK ini. Yang di USK. Iya, yang di USK. Kalau saya tidak salah, dulu dia dosen di ekonomi. Ya. Dan pernah menjadi anggota DPRA. Ya. Satu periode. Dan beliau di pasca sarjana Yadar Negeri, kalau saya lihat database-nya mengajar filsafat ilmu. Iya, benar. Jadi philosophy of knowledge. Jadi dia mengajar filsafat ilmu dan sangat tepat saya pikir Prof Jamaluddin itu menjadi pembimbing dan Prof Yusni Sabi memang Ismail Raja Al-Faruqi itu adalah promotor beliau. Tetapi tidak sempat selesai karena keburu meninggal dibunuh dengan beberapa tusukan diadanya oleh kelompok militan di Philadelphia. Oke. Apa yang menjadi isu penting dari tesis ini? Masih ingat kira-kira apa yang menjadi isu penting? Kajian filsafat mengkaji epistemologi. Jadi fokus penelitian tesis saya itu tentang epistemologi pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi. Nah, dan di situ tentu kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, signifikansi dari kenapa Ismail Raja Al-Faruqi menggagas Islamization of knowledge itu. Nah, salah satu yang menarik ketika itu dia sebenarnya tidak ingin kita itu mengikuti tradisi ilmu barat yang dia free value. Dia mengatakan bahwa Islam itu value laden. Nah, salah satu yang saya temukan dari beberapa kajian teoritis ternyata di Eropa itu atau di dalam tradisi ilmu barat juga itu berlaku. Jadi mereka juga terpisah itu bahwa ada dikotomi free value atau beberapa pemikiran ya dari para tokoh filsafat itu, apakah ilmu itu free value atau value laden. Nah, itu aja yang kajian menarik di situ. Saya formatif, artinya berdaya guna, berbasiskan, kalau kita mau ekstrim berbasiskan syar'i ya. Jadi ilmu yang dikembangkan itu adalah sesuai dengan maqasid syariah mungkin. Atau ada hal lain yang lebih spesifik barangkali dari Islamisasi ilmu Al-Faruqi. Sejauh kajian saya terhadap pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi ini, dia sebenarnya menginginkan ilmu itu tidak dikotomikan. Tidak ada dikotomi tidak ada dikotomi ilmu. Bahwa ilmu itu adalah satu, Allah. Nah, itulah konsep tauhidannya. Di konsep tauhid yang dimaksudkan Al-Faruqi itu bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita punya prinsip seperti itu bahwa Tuhan menyajikan ilmu itu bagi manusia untuk dipelajari dan untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi kita berharap tidak ada di dunia ini yang ilmu itu dimanfaatkan untuk menghancurkan manusia. Nah, saya pikir itu konsep utama dari apa yang beliau maksudkan, bahwa bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Artinya apa? Bisa jadi konsepsi kebenaran dalam konteks empiris misalnya yang bisa dibuktikan secara empiris, bagaimana ilmu itu berfaedah punya nilai bagi kehidupan. Baik, itu penyelesaian tesisnya tahun berapa itu? 97 atau 98? 97 tadi masuk 97 berarti 96 ya, 97 2 tahun. 2 tahun setengah. 5 semester. 5 semester. Jadi 98 akhir sudah selesai. Ya. Nah, sudah menjadi pegawai negeri sipil waktu itu? Waktu itu belum. Jadi, artinya setelah wisuda magister baru ikut untuk tes CPNS. Berapa kali pernah ikut tes? Nah, pada saat itu kan kita lowongannya kan terbatas ya. Kemudian untuk pengabdian saya sudah mulai mengajar. Ketika menjelang penyelesaian studi saya belajar di Al-Hilal, diajak oleh Pak Nurdin Manyak yang satu kelas 1 dengan saya. Al-Hilal di Kota Sigli. Jadi mengabdi di sana lebih kurang 1,5 tahun. Jadi selesainya menjelang
akhir tahun 2021 saya berkeluarga dengan istri yang tercinta Nurul Malhayati, punya 4 anak. 4 anak. Okay. Muhammad Zaki Wafa. Sekarang Muhammad Zaki Wafa sudah sarjana, sudah selesai di USU. S1 ya. S1-nya. Okay. Kemudian yang kedua Muhammad Hafiz Reza sekarang di sastra Arab Urid Araniri, dan anak saya yang Zaki Wafa juga belajar di bahasa Inggris sekarang. Oh, bahasa Inggris. Dua studi. Kemudian Muhammad Aqil Rayyan di pesantren. Jadi keempat-empatnya dari laki-laki. Pesantren Darul Quran Aceh. Okay. Yang terakhir Muhammad Nafis Izzat Muhammad Zafif Khairi itu masih di Bin Model. Itu. Jadi itu 98 selesai S2. 9 ya benar 98. ya. Kalau yang studinya S2. Wisudanya ketika itu 2000, tahun 2000. Kenapa bisa lama? Enggak, kan space waktu di ujung, kan semester ketika kan dia 97 kan di akhir. Di akhir 97 waktu ya 2 tahun setengah. Jadi di ujung dia. Jadi posisinya di semester ganjil. Nah, sebenarnya kan melompat di tahun. Waktu itu masih ingat siapa direktur pasca sarjananya? Daniel Junaid atau Daniel Junaid. Almarhum. Baik, menulis tentang Islamization of Knowledge ya. Itu masih sudah tumbuhkah minat untuk melanjutkan di program doktor misalnya waktu itu waktu di S2? Ya tentu. Ya jadi atau muncul direkomendasikan oleh karena gini ada beberapa akademisi dia itu termotivasi ketika memang digembleng oleh dosen yang dekat dengan dia, dalam arti kata direkomendasikan. Nah, dari S2 ke program dokter ada yang merekomendasikan atau memang inisiatif sendiri? Ada dorongan dari salah seorang dosen saya dulu datang ke rumah. Nah, ketika itu kan saya selesai 2000, lalu kan ada space waktu. Siapa tuh namanya dosennya? Samir Fuadi. Dr. Andes Samir Fuadi. Iya. Itu salah seorang dosen ketika studi S2 yang memberikan spirit baru atau mengkabarkan bahwa ada program beasiswa di S3-nya. Intinya beliau mendorong saya untuk melanjutkan studi lagi, didukung oleh pada saat itu kan kita biaya untuk S3 itu kan berat ya. Jadi ketika itu sampai hari ini masih berat sampai hari ini ya. Ada informasi dibukanya program studi doktor fikih modern. Nah, lalu saya sampaikan saya kan tidak punya biaya, nanti usahakan ngaji ikut. Nah, untuk mengikuti itu Prof, karena saya tanyakan apa yang diuji itu bagaimana menerjemahkan teks Arab Inggris, maka ketika itu saya benar-benar belajar untuk bisa lolos gitu Prof. Nah, itu yang menariknya Prof, saya cari kitab Fiqh Zakahnya Yusuf Qaradawi. Jadi saya cek yang kitab Inggrisnya, saya cek kitab Arabnya yang asli, lalu saya cek ada terjemahannya. Saya mencoba belajar bagaimana gaya orang menerjemahkan itu. Nah, itu yang menarik di situ, Bro. Jadi, saya sampaikan, tapi ada sesuatu kendala. Kan saya bukan latar belakang fikih, saya bilang. Nggak apa-apa, ikut aja, coba ikut, mana tahu nanti lolos gitu. Jadi, ketika itu yang untuk usia pada saat itu, saya termasuk yang muda yang lolos. Itu tahun berapa lu? Tahun 2002. 2002 sudah diterima menjadi salah seorang peserta program pasca sarjana S3 di fikih modern di IAIN Araniri pada saat itu. Dan itu sangat spektakuler bagi saya ya, karena yang mengikuti tes itu adalah para dosen saya juga, senior saya. Dan ketika itu saya berada di ruangan yang sama dengan guru yang dosen pembimbing saya, Prof. Muhammad Tobori, kemudian kemudian Ustaz Osman Hussein yang mengajarkan. Ya, di dunia pendidikan kan tidak mengenal batasan usia sebenarnya. Tetapi kan hanya dibatasi oleh jenjang kelas betul. yang masuk. Tapi bagi saya yang prestisius pada saat itu, saya termasuk yang bukan ASN yang lolos di satu-satunya. Itu kalau dari Aceh, dari Araniri. Berapa orang satu ketika angkatan? itu angkatannya 16 orang. 16 orang. Nah, ketika kuliah di program doktor S3 IAIN Araniri, itu kan para guru besar yang mengajar. Siapa yang menginspirasi di antara mereka? Sehingga menjadi daya dorong untuk mengembangkan disiplin ilmu tertentu.
Pertama saya sangat berguru dan terima kasih kepada guru saya itu Quraisy Shihab misalnya. Quraisy Shihab. Jadi Syamsul Anwar yang dari Jogja, Johaya Espraja. Johaya Espraja Bandung ya. Bandung, Allah yarham, kemudian Allah yarham Ahmad Fadil Lubis. Nur Fadil Lubis. Nur Fadil Lubis. Dari Sumatera Utara, Medan. Oke. Berapa lama saya kan studi di dokter? Saya juga tertantang ketika itu menulis sesuatu yang saya jarang sekali ketahui. Nah, ketika itu kan tradisinya sedang maraknya pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Ada istilah kanun dan sebagainya. Nah, lalu saya ingin mengkaji tentang kanun. Nah, ketika itu saya mencari referensi, saya bawa proposal dan dengan satu artikel yang saya buat, saya ketika itu mendapat juara 2 untuk perlombaan karya tulis ilmiah di tingkat UIN Araniri. Ya, jadi pesertanya juga dosen. Nah, satu tulisan itu paradigma fikih al-kanuni. Paradigma fikih al-kanuni. Nah, jadi pada saat itu dari kajian bacaan itu menghasilkan artikel yang diperlombakan. Dan pengalaman ini mendorong saya untuk melanjutkan tulisan itu menjadi sebuah disertasi ya. Nah, referensi ketika itu sangat minim, Prof. Nah, pada tahun 2004 kan tsunami, Prof. Nah, di situ saya mengalami tentu tsunami saya pikir semuanya ya, bukan hanya dunia pendidikan kita, ekonomi semuanya budaya juga terganggu, semuanya. Sosial, agama juga mengalami distorsinya masing-masing. Jadi dokumen disertasi saya itu yang dalam komputer hilang semua karena saya tinggal di 60, salah seorang korban tsunami, tapi alhamdulillah kami selamat semua. Lalu saya kembali untuk menulis itu baru 2007 menulis awal proposal kembali. Jadi space-nya menuliskan kembali proposal disertasi itu pasca tsunami. 2007. Selesainya tahun berapa? Selesainya awal 2016. Oke. Itu hampir 8 tahun ya. Iya. Kenapa? Ya, ini kan menjadi ya kalau bagi saya saya pikir satu ya mendorong teman-teman untuk ya lebih giat lah. Kalau bagi saya ketika itu saya minta pembimbing yang punya daya juang. Siapa promotornya yang diberikan oleh Pasca waktu itu? Saya itu ketika itu saya request, Prof. Request. Kalau orang lain saya request Prof. Ahmad Fadil Lubis, kemudian Prof. Aliasa, kemudian Allah yarham Tia Safir Iskandar. Di 2 promotor saya sekarang sudah berprogram. Tapi dikeluarkan promotornya 3-nya. Tiga-tiganya. Ketika itu saya promotor 3. Dan kenapa saya milih promotor ini? Karena saya menganggap bahwa kalau saya berhasil menyelesaikan studi dibimbing oleh para profesor dan guru saya ini, saya akan lebih pede. Ya gitu. Jadi ada rasa percaya diri dibimbing oleh orang-orang yang dalam kapasitas yang cukup ahli dalam bidangnya. Nah, itu di bawah bimbingan Profesor Nur Fadil Lubis, kemudian Profesor Aliasa Abu Bakar, dan Dr. Tia Safir Iskandar Wijaya, yang menuliskan tentang apa itu taknin hukum pidana Islam. Studi legislasi. Ini sekarang ini jadi disertasi saya jadikan legislasi hukum pidana Islam. Kalau judul aslinya itu kan taknin hukum pidana Islam. Studi legislasi kanun hukum di Aceh. Nah, lalu menjadi disertasi taknin. Disertasi itu menjadi sebuah buku yang dialihkan ke buku taknin hukum pidana Islam di Aceh, teori dan praktik. Itu. Apa yang ditemukan dari hasil riset ini dalam konteks pemberlakuan syariat Islam di Aceh misalnya? Apakah proses legislasi tentang kanun-kanun yang menyangkut dengan syariat atau seluruh? Tapi ini kan terkait dengan hukum pidana Islamnya jinayatnya. Apa yang ditemukan dari disertasi ini? Saya menghasilkan teori yang ketika itu amini oleh penguji terbuka bahwa taknin hukum Islam di Aceh itu menggunakan teori ijtihad al-jama'i al-maqasidi. Al-jama'i al-maqasidi. Nah, dan ketika itu saya mempelajari 2 teori. Teori ijtihad fardhi, ijtihad jama'i, kemudian muncul istilah ijtihad al-maqasidi. Nah,
Tapi sebelum itu yang menarik saya ingin sampaikan, Prof. Kenapa selesai studi saya agak sedikit ya dalam tanda kutip lama ya, memakan waktu yang lama. Yang pertama ketika itu tidak ada satupun sejauh yang saya ketahui tidak ada satupun dosen IAIN Araniri yang menulis tentang taknin, yang kajiannya tentang taknin. Ada Kanun Malaka ada. Karena memang persoalan kanun ini masih baru ya. Masih baru ya, masih ketika itu ya. Nah, sehingga referensi yang saya miliki untuk dijadikan sebuah referensi disertasi itu belum begitu layak. Nah, jadi akhirnya saya diberikan solusi satu buku kitab PDF Taknin Al-Ahkam Al-Jinaiyah Dirasah Tatbiqiyah bi Bagistan. Buku PDF ini oleh Ahmad Nur Fadl Lubis. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau di situ menjadi acuan kerangka berpikir saya untuk menulis dan menyelesaikan studi itu. Nah, jadi itu. Artinya dengan bekal riset disertasi tentang legislasi ini tentang kanun hukum pidana Islam, itu mengantarkan Dr. Jelani ke dalam kepakaran dalam bidang ilmu fikih. Fiqh al-Kanuni. Al-Kanuni, langsung Islam Fiqh al-Kanuni. Nah, sekarang saya insya Allah ya mohon doa Prof bimbingannya, saya mengajukan kenyataan guru besarnya dalam bidang fikih dan perundang-undangan. Oh, fikih dan perundang-undangan. Nah, jadi ada hal yang menarik di kajian ini bagaimana kita menjadikan ketentuan syariat, ya ketentuan fikih menjadi aturan-aturan yang diubah menjadi ditransformasi menjadi hukum tertulis dalam bentuk kanun. Oke, baik Dr. Jelani, ini perbincangan sangat menarik. Mungkin banyak pembelajaran-pembelajaran yang dialami mungkin disimak oleh pemirsa kita bisa menjadi dorongan dorongan untuk menekuni tentang dunia pendidikan. Oke, kita mintakan mungkin untuk closing pertemuan kita, apa pesannya kepada publik dalam konteks menyelesaikan studi? Ya. Yang pertama, carilah judul yang menantang, tema yang menantang. Yang kedua, carilah promotor atau pembimbing yang benar-benar yang punya kapasitas, terhadap masalah yang karena itu cukup mengarahkan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah. Never give up. Jadi jangan pernah menyerah, dan ini kita berharap bahwa pengalaman misalnya saya yang penyelesaian studinya agak lambat, dan saya tidak pernah menyerah, tapi harus saya selesaikan. Saya kira kalau durasi waktu dalam menyelesaikan studi itu kan sangat relatif. Betul. Karena bagaimanapun ada sesuatu yang bisa kita petik dari itu. Betul. Baik, Dr. Jelani, terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalamannya. Dan dari pesan terakhir, Prof. Ternyata kan ini yang lupa saya, Prof. Harus saya sampaikan itu. Dulu yang juga membantu saya menulis juga Prof ya. Saya pernah teringat, saya tuh pernah bermalam di pustaka Prof di rumah ketika itu setelah tsunami. Dan di situ saya temukan biografi dan saling berbagi kita. Pada saat itu saya teringat Prof sedang menyelesaikan disertasi juga ya. Prof menyelesaikan disertasi, saya menyelesaikan tesis. Jadi tema kita sama, Prof. Mudah-mudahan sama memilih Sungai Raja Al-Faruqi. Terima kasih. Generasi humanis yang berbahagia itu sangat dahsyat. Ternyata dunia akademik ini punya cerita, dan cerita ini sangat patut dibagi bagi siapa saja yang bisa diambil sebuah inspirasi, tentu akan dapat membangun spirit baru di dalam menyelesaikan pendidikannya. Terima kasih untuk semua. Salam generasi humanis bahagia selalu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.